Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pekerjaan kita harus punya keyakinan bahwa yang dikerjakan itu adalah perintah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena banyak media agama tapi bukan perintah Allah. Sholat bukan perintah Allah karena malu karena orang, atau sholat karena mau bagja dunia, atau sholat karena mau harta, karena banyak gitulah intinya. Media ibadah, dakwah karena uang, dakwah karena pamer kan gitu. Bukan hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu banyak gitu ya. Jadi media akhirat kadang-kadang bisa jadi aliyah keduniawiyahan. Sebaliknya media dunia bisa jadi akhirat kan gitu. Dagang itu dunia kan. Gitu. Apalagi pangkat itu dunia. Tapi kalau punya keyakinan bahwa dagang itu diperintahkan dengan jujur sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya, kan itu akan jadi ibadah, jadi akhirat. Betul. Menjadi pemimpin kan Allah merintahkan untuk menjadi khalifah di bumi ini kan gitu ya. Tapi jadi pemimpin yang mana? Betul. Menjadi pemimpin yang benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pemimpin yang adil, yang bijaksana, itulah akan jadi akhirat. Walaupun pekerjaannya duniawi ya, gitu ya. Jadi banyak sekali dalam situasi yang seperti sekarang ini problema akhirat menjadi dunia, sebaliknya problema dunia menjadi akhirat. Dan itu bagaimana kita niatnya, menjalankannya, kita menjalankan, kita ilmunya lah, gitu ya. Jadi yang ketiga itu harus mempunyai iktikad bahwa segala yang dilaksanakan oleh kita yang bertalian dengan wajib, yang bertalian dengan sunat, yang bertalian dengan mubah, yakin kita harus mempunyai keyakinan itu adalah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak jadi walaupun niatnya saja melaksanakan perintah Allah, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak jadi. Kenapa? Ya tidak bisa. Orang melaksanakan kedoliman, orang melaksanakan dosa, tapi demi perintah Allah tidak ada perintahnya, itu ya. Jadi yang bertalian dengan melaksanakan demi perintah Allah itu hanya perkara yang wajib, perkara yang sunnah, atau perkara yang mubah ya. Yang mubah itu seperti makan, itu kan mubah. Mau makan silahkan, tidak mau tidak jadi apa-apa kan gitu. Tapi kalau diniatkan saya harus makan, kalau tidak makan tidak bisa sholat. Ya, kita harus makan, kalau tidak makan tidak bisa kerja kan gitu. Betul. Gitu. Jadi makannya walaupun hukumnya mubah, hukumnya wenang gitu ya. Kalau diniatan sejak melaksanakan perintah dari Allah, itu akan menjadi ibadah. Tidur juga kan, mau tidur silahkan. Enggak tidur juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau diniati, kalau tidak tidur saya tidak bisa sholat subuh, tidak bisa tahajud kan gitu. Betul. Kurang istirahat jadi sakit. Jadi sakit kan gitu. Nah itu perkara-perkara yang mubah juga ataupun yang menang juga bisa jadi ibadah kalau kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gini Pak Ustadz, kan kadang-kadang di sholat itu banyak ya, sholat sunat kayak sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat gitu. Nah kadang orang-orang ketika misalnya pingin sesuatu, mereka melaksanakan sholat hajat. Nah itu gimana? Kalau yang tadi kan sholat itu harusnya diniatkan dengan ibadah. Begitu dengan sholat hajat, dan dia hanya sholatnya karena keinginan sesuatu gitu. Itu gimana tadi? Nah itulah adalah problema ataupun apa namanya casing. Casingnya kita sholat hajat tapi hatinya munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kalau orang yang karena Allah Subhanahu Wa Taala meminta sesuatu sudah dilaksanakan pekerjaannya,
bisa jadi kalau hanya casing gitu ya, tidak punya rasa demi perintah Allah melaksanakannya, pasti akan subaha atau pasti akan marah atau akan tidak melaksanakan lagi kan gitu. Tapi kalau walaupun casingnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan juga hatinya bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kita bersyukur, diijabah kita bersyukur. Kalau tidak ijabah pun kita akan punya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi kalau diberi ganjaran di dunia bonus itu ya namanya, di dunia diberi diberi ijabah, dan juga di akhirat nanti akan ada ganjaran bagi orang yang melaksanakan ibadah karena Allah demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya casingnya, niatnya sholat duha mau kaya materi ya, hanya mau kaya, sholat duha dilaksanakan kaya pamannya hanya di dunia, di akhirat tidak ada ganjaran tidak karena Allah, tapi hanya kaya ya. Tapi kalau tidak kaya, sholat duhanya dilaksanakan, maunya kaya tapi tidak kaya, kan di dunia akan merugi, dan karena tidak kaya di akhirat juga akan rugi karena tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hanya penyesalan aja. Udah sholat nggak juga kaya-kaya gitu. Gitu. Jadi itulah problema akhirat, hanya untuk memberi satu arahan demi untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah ijabah tidak diijabahnya, yakin Allah akan mengijabah, tapi ada ijabah yang langsung, ada ijabah yang ditunggukan di akhiratnya, ada juga ijabah yang menjadi kifarat, dan itu ijabah yang menjadi kifarat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat duha karena Allah Subhanahu wa taala. Tadinya akan celaka jadi tidak celaka. Iya betul. Nah, gitu. Tadinya kalau berangkat ketabrak mobil tadinya pamannya kita gara-gara sholat jadi nggak jadi ketabrak. Mau dunya tadi kan gitunya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya, tadinya akan tertabrak jadi tidak tertabrak kan gitu. Itu penyelamatan karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin namanya meminta pasti Allah akan menjawab. Hanya jawabannya ada yang langsung, ada yang ditangguhkan, nanti di akhirat sudah pasti Allah akan memberikan ganjaran kalau kita karena Allah semata-mata. Yang kedua, yakin akan menjadi kifarat kepada dosa. Yang ketiga, yakin akan menjadi penyelamatan ya, penyelamatan daripada kecelakaan ataupun daripada kerugian. Tadinya mau rugi jadi tidak rugi. Kalau seperti bulan Safar ini kan ada riwayat di Rabawi Hasan itu ya, ada yang disebutkan salawat mubrom itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bali mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah salawat mubrom ya. Apa yang mubrom itu kejadian ataupun takdir yang telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dulu katanya dalam riwayat ada seseorang di zaman Rasulullah SAW yang pada hari itu akan tertimpa batu. Maka malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah SAW, si anu akan tertimpa batu, namanya gitu. Maka Rasulullah menyerukan untuk membaca salawat mubrom. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa dfa'anna minal bali mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Maka dibacakanlah itu. Sesudah dibacakan itu, maka datanglah abu gitu ya. Kenapa ya Rasulullah sekarang datang abu? Kata Rasulullah SAW bahwa batu yang menimpa seseorang itu telah hancur. Oh iya. Jadi ada sejarahnya berarti kan itu. Gitu. Telah hancur gitu ya. Kalau sudah hancur walaupun menimpa kan enggak apa-apa. Iya betul. Itu adalah riwayat diantaranya. Gitu. Jadi
wajib kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, berpasrah diri kepada Allah semata-mata, tidak ada kekuatan diri. Yang kedua, demi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, demi untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang wajib, yang sunnah ataupun yang mubah, maka disarankan untuk punya keyakinan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Gitu. Yang ketiganya, yang keempatnya, tidak lain hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Segala pekerjaan yang dikerjakan tadi demi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang mencari ridhonya Allah, jangan-jangan dunia, akhirat pun akan diberikan, surga pun akan diberikan, gitu ya. Tidak hanya takut kepada neraka, mau sawarga, tapi yang lebih dahsyat adalah orang yang mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakin di dunianya tidak akan diberikan kesusahan, kesulitan, dan juga di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan juga akan memberikan keselamatan. Amin, 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 amin. Itulah diantaranya ya, selintas. Iya. Nanti akan ada lagi ya, pertanyaan lanjutan yang lain-lainnya ya. Nanti kita teruskan lagi. Ini, karena masih banyak nih bahasanya yang saya akan tanyakan. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan, apabila ada yang salah ya mohon maaf, dan juga apabila yang memang itu benar dari Allah dan Rasulnya, itu adalah satu jalan untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi jalan ibadah kepada Allah. Amin. Itulah sekian. Hatur nuhun. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Ustaz, hatur nuhun. Maaf udah mengganggu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.